Hai kalian semua, selamat datang di channel yang insya Allah akan menambah ilmu dan pengetahuan kalian. Sebelum kita mulai videonya, ada baiknya kalian tekan tombol subscribe dan like-nya dulu. Dukung terus channel ini agar kami lebih semangat lagi membuat konten-konten bermanfaat lainnya. Jika sudah, mari kita lanjut. Di video kali ini kita akan bercerita panjang lebar mengenai bagaimana Israel bisa menjadi sebuah negara, padahal dulunya mereka hanyalah sebuah kaum. Mungkin kita sudah ketahui bahwa Palestina sampai sekarang belum bisa menikmati kemerdekaan seperti negara-negara yang lain. Teror yang dilakukan oleh Zionis Yahudi tiada hentinya terhadap penduduk Palestina. Sejak berdirinya negara Israel pada tanggal 14 Mei tahun 1948, umat Islam mengalami banyak kerugian. Sudah ribuan nyawa melayang di tangan Zionis demi ambisinya untuk mendirikan negara Israel. Ditambah lagi berdirinya negara Israel didukung oleh Amerika yang menganggap dirinya sebagai negara superpower. Sudah banyak upaya yang dilakukan agar terciptanya kedamaian di antara kedua kelompok tersebut, tapi sayang usaha itu menjadi sia-sia. Kubu dari Israel selalu melanggar perjanjian. Ditambah kubu dari Islam yang menolak perjanjian dengan Israel dengan alasan bahwa mereka mengambil tanah air umat Islam. Maka seharusnya kita melawan mereka bukannya berdamai dengan mereka. Bahkan Bapak Proklamator kita, Ir Soekarno pernah mengatakan bahwa Indonesia tidak akan pernah mengakui kedaulatan negara Israel selama mereka masih menjajah negeri Palestina. Ini sesuai dengan pembukaan UUD 45 yang isinya, penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan pri kemanusiaan dan pri keadilan. Karen Armstrong dalam bukunya yang berjudul Perang Suci, berpendapat bahwa konflik yang dialami bangsa Palestina tidak lain ialah akibat Perang Salib. Perang Salib telah membuat wajah Timur Tengah dipenuhi konflik, terusir dan terbunuh. Terasingnya kaum Yahudi di Eropa membuat pemikiran ekstrim, yaitu mendirikan negara Israel agar kaum Yahudi tidak mengalami penindasan yang selama ini dilakukan oleh tentara salib. Adapun pembunuhan yang dilakukan oleh tentara salib terhadap umat Yahudi akan kita bahas di sini. Yang pertama yang akan kita bahas ialah penaklukan Islam atas Andalusia atau Spanyol. Islam masuk ke Spanyol pada tanggal 1 Ramadan 91 Hijriah, bertepatan dengan tahun 710 Masehi melalui Ceuta Maroko, yang dipimpin oleh Tarif bin Malik untuk melihat situasi di sana. Adapun penyebutan Andalusia dikarenakan ketika umat Islam datang, penghuni Spanyol pada waktu itu ialah dari suku Vandal, sehingga Islam menyebut Spanyol dengan sebutan Andalusia yang sesuai dengan dialek Arab. Awal Islam masuk ke Spanyol ialah ketika kerajaan Spanyol mengalami konflik internal, yang mana Raja Roderick dari kerajaan Visigoth memperkosa anak perempuan Julian dan memecat Witiza dari jabatan gubernur tanpa alasan yang jelas. Lantas Julian meminta bantuan kepada Musa bin Nusair yang merupakan seorang gubernur Afrika untuk memerangi Raja Roderick. Lalu Musa menyetujui. Bahkan Julian mempersediakan kapal laut sebagai kendaraan pasukan kaum muslimin dalam melintasi Maroko ke Spanyol. Maka setelah Tarif mendarat, lalu disusul oleh Tariq bin Ziyad dan Musa bin Nusair, mereka lalu melanjutkan penaklukan atas setiap daerah di Spanyol. Tariq berhasil membunuh Roderick, maka setelah dia terbunuh berakhirlah kerajaan Visigoth di bumi Spanyol. Yang unik dari hal ini ialah, umat Islam tidak sulit untuk menaklukkan Spanyol. Dikarenakan para penduduk Spanyol yang terdiri dari Kristen dan Yahudi tidak menghalangi umat Islam untuk menaklukkan negeri mereka. Bahkan mereka kerap membantu umat Islam dalam penaklukan kota melawan kerajaan Visigoth yang dipimpin oleh Roderick. Alasan mereka membantu umat Islam ialah karena perilaku Raja Roderick yang semena-mena dengan menarik pajak terlalu tinggi kepada rakyat miskin dan hukum yang tidak berlaku bagi kalangan atas dan lain-lain. Sehingga umat Kristen dan Yahudi merindukan keadilan dan mereka percaya bahwa keadilan itu datang bersamaan dengan kaum muslimin yang menaklukkan negeri Andalusia.
Bahkan penulis sejarah bangsa Yahudi yang bernama Sahar pernah menulis, bagi golongan Yahudi Spanyol datangnya orang Islam merupakan anugerah Tuhan. Mulai dari situ umat Islam hidup berdampingan dengan umat Kristen dan Yahudi kemudian bekerja sama untuk membuat peradaban keilmuan yang tinggi. Umat Kristen dan Yahudi dianggap sama hak dan statusnya di negeri Spanyol. Mereka bebas menjalankan ibadah tanpa diganggu sedikitpun. Tiga agama tersebut hidup damai tanpa ada rasa curiga dan konflik. Hams, seorang sejarawan asal Inggris yang lama tinggal di Spanyol, mengatakan dalam bukunya, Spanish People, yang berbunyi, berdampingan dengan penguasa baru atau kekuasaan Islam membuat orang-orang Kristen dan Yahudi hidup dengan damai. Kaum Yahudi yang menjadi kaya karena perniagaan dan industri, merasa aman dan dapat melupakan penindasan oleh orang-orang Git yang ditunggangi para pastor. Sebab pencipta utama dari penganiayaan itu telah lenyap. Kaum Yahudi dan Kristen adalah kelompok yang terpelajar dalam semua bidang seni dan ilmu pengetahuan. Berbudaya dan sangat toleran, mereka diperlakukan dengan hormat oleh orang-orang Mor atau sebutan bagi orang Islam. Mereka juga berkembang biak dengan cepat di seluruh Spanyol. Kelompok ini punya alasan untuk berterima kasih pada penguasa baru mereka atas suatu zaman kemakmuran yang tidak pernah mereka kenal sebelumnya. Kedamaian tersebut rusak ketika Islam kalah perang dengan pasukan salib. Satu persatu kerajaan Islam di Spanyol berhasil ditaklukkan oleh tentara salib. Kerajaan Bani Ahmar yang dipimpin oleh Raja Nasir di Benteng Alhambra Granada merupakan kerajaan Islam yang terakhir di Spanyol. Pada tahun 1389 di Praha, 3.000 orang Yahudi dibantai. Pada tahun 1391 Yahudi di Seville dibunuh. Pembunuhan ini dipimpin oleh Kardinal Martinez. Sebanyak 4.000 orang dihabisi dan 25.000 dijual sebagai budak. Identitas mereka sangat mudah dikenali karena semua Yahudi di atas usia 10 tahun dipaksa menggunakan baj memalukan yang berwarna cerah. Tahun 1492 pada saat Columbus berlayar untuk menaklukkan dunia baru, lebih dari 150.000 Yahudi diusir dari Spanyol dan banyak yang tewas dalam perjalanan. Tahun 1568 lembaga Inkuisis Spanyol memerintahkan pemusnahan 3 juta pemberontak di Belanda dan Spanyol. Ribuan orang dibantai saat itu. Yang kedua, penaklukan umat Kristen atas Yerusalem. Kota Yerusalem mulai ditaklukkan oleh umat Islam pada tahun 15 Hijriah atau 636 Masehi ketika Umar bin Khattab masih menjadi khalifah. Penaklukan Yerusalem diprakarsai oleh kepungan Amr bin Es, yang kemudian Amr meminta Umar sendiri yang memasuki kota tersebut. Maka Umar menerima kunci Yerusalem dan melihat penduduknya. Kemudian Umar membuat perjanjian bahwa setiap darah warga negara Yerusalem dilindungi. Gereja dan salib tidak akan dihancurkan. Ketika masuk waktu sholat zuhur, Umar meminta izin untuk melaksanakan sholat. Maka Uskup Sopronius mempersilahkan Umar untuk sholat di gereja The Holy Sepulchre atau gereja makam suci. Umar menolak dengan keras karena dikhawatirkan umat Islam akan menaklukkan gereja tersebut dengan alasan bahwa Umar telah sholat di sini. Kaum Yahudi, Kristen dan Islam hidup dengan damai di Palestina di bawah naungan Khilafah Islamiyah yang dipimpin oleh Umar. Ketiga agama tersebut hidup rukun tanpa saling curiga dan tanpa ada rasa iri dan dengki. Mereka bersama-sama membangun peradaban yang mengasaskan toleransi terhadap umat beragama. Tetapi perdamaian itu berakhir ketika Paus Urbanus II mengumumkan perang salib pada tahun 1095. Yang mana Paus membuat dekrit untuk membebaskan kota Yerusalem dari tangan kaum Sarasin atau sebutan bagi orang Islam. Maka dimulailah ekspedisi tentara salib yang tergabung dari beberapa negara untuk mengembalikan Yerusalem ke pangkuan mereka. Pada tanggal 15 Juli tahun 1099 pasukan salib berhasil menaklukkan Yerusalem. Lebih dari 60.000 orang dibantai terdiri atas orang-orang Yahudi, Muslim laki-laki, perempuan dan anak-anak. Salah satu saksi mata mengatakan, genangan darah manusia di depan kuil Solomon setinggi pergelangan kaki. Uskup Tiresi saksi mata menulis sebuah tulisan yang berbunyi, adalah mustahil untuk melihat jumlah pembunuhan tanpa dihinggapi rasa horor. Di mana-mana terdapat potongan-potongan tubuh manusia dan tanah sudah tertutup oleh darah mereka yang terbunuh.
Itu bukan satu-satunya pertunjukan di mana tubuh tanpa kepala. Tubuh yang telah termutilasi berhamburan ke semua arah yang membangkitkan ketakutan yang luar biasa bagi siapapun yang melihatnya. Yang lebih menyeramkan adalah ketika melihat mereka para pembantai itu sendiri, penuh dengan darah yang menetes di seluruh tubuh dari kepala hingga kaki. Pemandangan yang mengerikan bagi siapa saja yang berpapasan dengannya. Dilaporkan bahwa di pagar kuil Solomon saja sekitar 10.000 orang terbunuh. Karen Armstrong dalam bukunya, Perang Suci, mengatakan, genangan darah di Yerusalem mencapai setinggi lutut kuda dan menimbulkan aroma yang busuk. Sehingga tersebarlah wabah penyakit yang menyebabkan banyak tentara salib terserang penyakit hingga kematian. Genangan darah di Yerusalem bukan lain ialah darah dari umat Islam dan umat Yahudi yang dibantai dengan sadis tanpa mengenal rasa bersalah. Dalam film The Kingdom of Heaven, salah satu pastor mengatakan bahwa Paus mengatakan membunuh kaum bidat atau umat selain Kristen itu tidak berdosa. Berikut ini adalah urutan pembantaian umat Yahudi yang dilakukan oleh umat Kristen. Yang pertama, Perang Salib pertama yang dimana 12.000 orang Yahudi dibantai pada tahun 1099. Adapun tempat-tempatnya adalah sebagai berikut. Tempat yang pertama ialah Worms yang terjadi pada tanggal 18 Mei tahun 1096. Yang kedua ialah Mainz yang terjadi pada tanggal 27 Mei tahun 1096. Diperkirakan sekitar 1.100 orang tewas saat itu. Kemudian tempat-tempat yang lain ialah Cologne, Neuss, Altenacher, Wevelinghoven, Xanten, Moers, Dortmund, Kerpen, Trier, Regensburg, Prague dan lainnya. Semua lokasi tersebut berada di wilayah Jerman kecuali Metz yang berada di Prancis dan Berg yang berada di Czech. Yang kedua, Perang Salib kedua terjadi pada tahun 1147. Ratusan Yahudi dibantai di Ham, Sully, Carentan, dan Rameru yang berlokasi di Prancis. Ketiga, Perang Salib ketiga, komunitas Yahudi Inggris dijarah yang terjadi pada tahun 1189 hingga 1190. Keempat, di Fulda, Jerman pada tahun 1235 sebanyak 34 Yahudi laki-laki dan wanita dibantai. Kelima, pada tahun 1257 hingga 1267. Komunitas Yahudi di London, Canterbury, Northampton, Lincoln, Cambridge dan lainnya dimusnahkan. Keenam, pada tahun 1290 di Bohemian, Polandia 10.000 Yahudi terbunuh. Ketujuh, pada tahun 1338 dimulai dari Genggondorf, Jerman, orang-orang Yahudi dibunuh secara gila-gilaan dan meluas hingga 51 kota di Bavaria, Austria dan Polandia. Kedelapan, pada tahun 1348 2.000 orang Yahudi di Basel, Swiss dan Strasbourg, Prancis yang diperkirakan itu adalah jumlah seluruh populasi Yahudi yang dibakar hidup-hidup. Kesembilan, pada tahun 1349 orang Yahudi yang hidup di 350 kota di Jerman dibakar hidup-hidup. Yang ke-10 atau yang terakhir, pada tahun 1389 di Praha, 3.000 orang Yahudi dibantai. Sejak penaklukan Yerusalem oleh tentara salib, umat Islam tidak tinggal diam. Maka muncullah pejuang Islam Perang Salib pertama yaitu Imaduddin Zanki. Perang Salib kedua yaitu Nuruddin dan Perang Salib tiga yaitu Yusuf yang dikenal dengan sebutan Salahuddin al-Ayyubi. Perang Salib terjadi selama 200 tahun, yang mana umat Islam mengalami serangan dari pasukan salib secara bertubi-tubi. Pada zaman Salahuddin, umat Islam berhasil menaklukkan Yerusalem di pertempuran Hittin, yang mana pasukan salib kalah telak dengan umat Islam. Maka Yerusalem menjadi wilayah Islam dan Salahuddin menjamin hak setiap rakyatnya, bahkan dia tidak pernah mengganggu umat Kristen yang beribadah. Karen Armstrong dalam bukunya, Perang Suci, mengisahkan keberhasilan Salahuddin dalam Perang Salib sehingga Yerusalem dipimpin oleh umat Islam dengan adil dan damai. Bahkan Salahuddin memerintahkan umat Yahudi yang berdiaspora ke negara lain untuk kembali ke Yerusalem. Jelas ini membuat umat Yahudi senang dan menganggap Salahuddin ialah Mesias, atau penolong umat Yahudi.
Bahkan ada sebagian penulis Yahudi yang mengatakan bahwa Salahuddin pindah agama ke dalam agama Yahudi karena dia begitu baik dengan umat Yahudi. Dari pemaparan di atas menunjukkan bahwa umat Islamlah yang melindungi kaum Yahudi dari tentara salib yang hendak membunuh mereka. Tetapi mereka membalas kebaikan umat Islam dengan balasan yang paling keji, yaitu membantai umat Islam di tanah haram Al-Quds dan merebutnya demi ambisi mereka dalam menguasai Palestina. Seperti pepatah yang berbunyi, air susu dibalas dengan air tuba, umat Zionis Yahudi tidak henti-hentinya merasa merekalah umat yang terpilih. Sehingga mereka tidak merasa bersalah ketika membantai penduduk Palestina. Yang ketiga, Zionis dan berdirinya negara Israel. Sudah dipaparkan di atas bahwa terbentuknya negara Israel disebabkan tertindasnya kaum Yahudi di Eropa yang diprakarsai oleh tentara salib. Tentara salib begitu kejam membantai umat selain Kristen dengan sangat keji. Mereka memperlakukan tawanan bagaikan binatang yang pantas disiksa. Ketika mereka berhasil menguasai Spanyol, mereka menindas umat Islam dan Yahudi dengan dua pilihan, yaitu pertama masuk Kristen, atau yang kedua pergi meninggalkan Spanyol. Mayoritas penduduk Yahudi dan Islam memilih pergi meninggalkan Spanyol daripada harus pindah keyakinan. Tapi ada juga yang lebih memilih keluar dari agama asalnya dengan alasan bahwa mereka sudah nyaman di negeri asal mereka. Tentara salib membuat suatu mahkamah hukum yang bernama Inkuisisi, yang mana tugas mahkamah itu ialah menyiksa setiap orang non-Kristen atau orang yang dianggap bidat, yaitu orang yang tidak sesuai dengan perintah Paus. Hal ini juga dirasakan oleh umat Yahudi dan Islam di wilayah Palestina. Ketika tahun 1099, tentara salib berhasil menaklukkan Yerusalem. Umat Yahudi dan Islam dibantai dengan kejam sehingga darah mencapai lutut orang dewasa. Suatu pemandangan yang sangat mengerikan yang membuat orang merasa takut dan trauma atas kejadian itu. Dari penyebab itulah seorang Yahudi berkebangsaan Jerman bernama Theodor Herzl menggagaskan berdirinya negara Israel, atau dalam bahasa Ibrani disebut Eretz Yisrael. Dia menulis sebuah buku yang berjudul The Judasman. Di dalam buku itu terdapat ide untuk mendirikan negara Israel yang merdeka agar umat Yahudi tidak dijajah dan ditindas lagi oleh bangsa lain. Herzl mengenalkan ide ini dalam konferensi di Basel, Swiss dengan mengundang tokoh Yahudi di seluruh dunia. Herzl berambisi untuk menjadikan Palestina sebagai tempat bagi kaum Yahudi yang berada di seluruh dunia. Tetapi Herzl harus berjuang meminta izin kepada Khalifah Utsmani, yaitu Sultan Abdul Hamid II. Ketika itu Palestina di bawah kekuasaan Turki. Herzl menuliskan sebuah surat kepada Sultan yang berbunyi, "Jika kita berhasil menguasai Palestina, maka kami akan membayar uang kepada Turki dalam jumlah yang sangat besar dan kami akan memberikan hadiah dalam jumlah yang melimpah bagi orang yang menjadi perantara kami. Dan sebagai balasan dari ini, kami akan senantiasa bersiap sedia untuk membereskan masalah keuangan Turki. Kami akan mengambil tanah-tanah yang menjadi kekuasaan Sultan sesuai dengan hukum yang ada." Walaupun sebenarnya mungkin tidak ada perbedaan antara milik umum dan milik pribadi. Sang Sultan pun tak tinggal diam. Dia membalas surat yang ditulis oleh Herzl melalui perantara Neolansky yang berbunyi sebagai berikut. "Nasihatilah temanmu itu Herzl, agar dia tidak mengambil langkah-langkah baru mengenai masalah ini. Sebab saya tidak bisa mundur dari tanah suci ini atau Palestina walaupun hanya sejengkal. Sebab tanah ini bukanlah milik saya. Dia adalah milik bangsa dan rakyat saya. Nenek moyang saya telah berjuang demi mendapatkan tanah ini. Mereka telah menyiraminya dengan ceceran darah. Maka biarkanlah orang-orang Yahudi itu menggenggam jutaan uang mereka. Jika negeriku tercabik-cabik, maka sangat mungkin mendapatkan negeri Palestina tanpa ada imbalan dan balasan apapun. Namun patut diingat, bahwa hendaknya pencabik-cabik itu dimulai dari tubuh dan raga kami. Namun tentunya saya juga tidak akan menerima raga saya dicabik-cabik sepanjang hayat masih dikandung badan." Akhirnya harapan Herzl pupus untuk mendapatkan tanah Palestina. Sultan menolak dengan keras permintaan Herzl meskipun raganya harus tercabik-cabik. Sultan mengetahui sifat dan karakter umat Yahudi yang suka mengingkari janji. Sehingga Sultan tak mengindahkan permohonan Herzl tersebut. Maka Yahudi semakin bertekad, mereka harus mendapatkan tanah Palestina untuk negeri mereka.
Kemudian muncullah paham Zionisme. Zionisme berasal dari kata Zion atau Sion. Zion ialah sebuah bukit di mana Yahweh hadir. Bukit tersebut terletak di kota Yerusalem sekarang. Sehingga mereka akan kembali ke Yerusalem dengan slogan yang berbunyi, tanah yang dijanjikan. Setelah mengetahui bahwa permohonannya digagalkan, Herzl membuat suatu rencana untuk menghancurkan kekuasaan Turki. Hal ini terekam dalam ucapannya yang berbunyi, "Dari pembicaraan yang saya lakukan dengan Sultan Hamid II, saya menetapkan bahwa tidak mungkin kita menarik faedah apa-apa dari Turki atau Khilafah Utsmani. Kecuali jika ada perubahan politik di dalamnya dengan cara menimbulkan perang di tengah mereka dan mereka kalah dalam perang tersebut. Atau melibatkan mereka dalam sebuah konflik antar bangsa atau dengan cara kedua-duanya." Terwujudlah apa yang Herzl katakan. Turki mengalami perpecahan internal yang mana muncul paham kesukuan. Bangsa Arab merasa hina jika Turki yang menjadi pemimpin dikarenakan selama ini orang Arablah yang memimpin. Sehingga bangsa Arab ingin merdeka dari kekhalifahan Turki dan mendirikan negara atau kerajaannya sendiri. Di kawasan Turki sendiri muncul paham-paham sekularisasi, yaitu pemisahan antara agama dan negara sebagai wujud nilai majunya suatu negara. Pengusung paham ini mendirikan sebuah organisasi yang bernama Committee of Union and Progress atau CUP. Masalah internal belum teratasi. Turki terpaksa terlibat dalam Perang Dunia I pada tahun 1914 sampai 1918. Khilafah Turki terpecah menjadi dua. Bangsa Turki bergabung dengan Jerman sedangkan bangsa Arab bergabung dengan Inggris, Prancis dan Rusia. Perang Dunia I berakhir dengan kekalahan Turki. Maka Inggris, Prancis dan Rusia telah menguasai daerah yang menjadi kekuasaan Turki. Maka diadakanlah perjanjian Sykes-Picot pada tanggal 27 April tahun 1917 yang membagi-bagi wilayah khilafah sesuai dengan keinginan Inggris, Prancis dan Rusia. Inggris mendapatkan wilayah selatan Irak dan seluruh negeri yang berbahasa Arab. Kemudian Prancis mendapatkan Libanon, Syam dan Kepulauan Faratiyah. Sedangkan Istanbul, Selat Bosforus serta Dardanella menjadi bagian Rusia. Ini telah membuka tabir bahwa hakikat Perang Dunia I ialah agenda Zionis untuk menghancurkan wilayah kekuasaan Turki agar mereka bisa mendapatkan bagian negara yang mereka inginkan. Sekarang Palestina di bawah mandat Inggris. Pada masa Herzl dia gagal mewujudkan Palestina sebagai Eretz Yisrael, sampai ajal menjemput. Kegagalan ini tidak membuat kaum Yahudi putus asa. Seorang berkebangsaan Yahudi yang bernama Chaim Weizmann meneruskan agenda Zionis untuk kembali ke Sion atau Zion. Dia menghubungi Menteri Luar Negeri Inggris Balfour agar memberikan tanah Palestina untuk kaum Yahudi. Maka dengan mudahnya Balfour menjanjikan bahwa Palestina akan menjadi milik kaum Yahudi. Semenjak Inggris menjanjikan itu, maka orang-orang Yahudi melakukan eksodus atau perjalanan menuju Palestina. Ketika berhasil kaum Yahudi menduduki Palestina, sebagai imbalannya Inggris mendapatkan kucuran dana yang sangat besar dari pengusaha-pengusaha Yahudi. Penduduk Arab melakukan aksi protes. Mereka tidak rela tanah kelahiran mereka ditempati kaum Yahudi. Maka dari aksi protes ini terjadilah insiden kekerasan selama rentang 1355 sampai 1385 Hijriah. Inggris mulai berinisiatif setelah terjadi insiden berdarah dengan membagi wilayah Palestina menjadi dua, yaitu pemukiman Yahudi dan pemukiman Arab pada tahun 1937 Masehi. Tawaran ini ditolak mentah-mentah oleh negara-negara Arab. Warga Yahudi yang eksodus ke Palestina semakin banyak. Puncaknya ialah ketika Perang Dunia II diiringi dengan Holocaust atau pembantaian kaum Yahudi oleh Nazi atau Jerman. Lewat kerjasama dengan pemerintah Jerman, perwakilan Yahudi di Palestina membantu eksodus banyak warga Yahudi ke Palestina. Jika kita teliti lebih lanjut, Holocaust yang dilakukan oleh Nazi ialah propaganda agar kaum Yahudi Askenasik atau orang Yahudi Eropa mempunyai alasan untuk pergi ke Yerusalem. Kaum Yahudi mengklaim pembantaian yang dilakukan oleh Hitler berjumlah 6 juta jiwa. Presiden Iran Ahmadinejad mengklaim bahwa Holocaust ialah sebuah mitos yang didengungkan oleh kaum Yahudi Eropa agar mereka mempunyai alasan untuk eksodus ke tanah Palestina.
Bashar al-Assad, Presiden Suriah, mengatakan bahwa bangsa Eropa membantu kaum Yahudi eksodus ke Palestina agar mereka terhindar dari kaum Yahudi yang mana mayoritas mereka menguasai perekonomian Eropa. Setelah Inggris diberi mandat untuk Palestina, Inggris tidak mampu mengatur eksodus Yahudi Eropa ke Palestina. Maka Inggris memberikan mandat ini kepada PBB. Di samping itu, kekuatan baru muncul yaitu Amerika Serikat. Yahudi mempunyai basis besar di sana. Amerika yang selalu melindungi Israel agar tidak kena sanksi internasional. Bahkan Obama dalam salah satu pidatonya di konferensi AIPAC mengatakan bahwa Amerika akan menjadi sekutu bahkan lebih dari itu. Dan Amerika tidak tinggal diam dalam melindungi Israel. Siapa yang mengancam Israel maka dia mengancam Amerika juga. Setelah Inggris menyerahkan mandat Palestina ke PBB, maka PBB mulai membahas pembagian wilayah Palestina pada 1947 Masehi. PBB memutuskan bahwa wilayah yang subur dikuasai oleh Yahudi dan wilayah yang tidak subur dikuasai oleh Palestina. Sedangkan Yerusalem menjadi pengawasan internasional. Kemudian Inggris mengumumkan bahwa Palestina tidak lagi menjadi wilayah mandatnya. Ini bertujuan agar Israel mendeklarasikan kemerdekaannya. Pada tahun 1948 Masehi, Israel semakin beringas dan mencaplok daerah Palestina. Tidak ada alasan lagi kecuali perang. Perang meletus pada 1948 Masehi. Antara negara-negara Arab, seperti Mesir, Yordania, Suriah dan Irak, untuk melawan Israel. Bangsa Arab sebenarnya sudah menang. Tetapi Amerika dan Barat menawarkan gencatan senjata selama sebulan. Masing-masing dari kedua belah pihak dilarang untuk mengangkat senjata. Negara Arab menyetujuinya. Tetapi Israel memanfaatkan momen ini untuk mengambil pasokan senjata dari Amerika. Perang pun meletus, pasukan Arab mengalami kekalahan telak. Bahkan Israel berhasil menguasai Sinai yang berada di wilayah Mesir, Bukit Golan yang berada di wilayah Suriah, dan tepi barat yang berada di wilayah Yordania. Pada tahun ini pula Israel mendeklarasikan kemerdekaannya. Yang keempat ialah antara Zionisme dan Yahudisme. Masih banyak di kalangan masyarakat yang berpendapat bahwa Zionisme dan Yahudisme itu sama. Jika kita teliti lebih lanjut, antara Zionisme dan Yahudisme memiliki perbedaan yang cukup signifikan. Sebelum kita bahas perbedaannya, kita harus mengetahui pembagian Yahudi secara regional modern. Yahudi secara regional yang umum terbagi menjadi dua bagian, yaitu Yahudi Askenasik atau Yahudi yang tinggal di Eropa, seperti Jerman, Rusia, Swiss, dan lain-lain. Yang kedua ialah Yahudi Sephardim, yaitu Yahudi yang tinggal di Timur Tengah seperti Iran, Irak, Palestina, dan lain-lain. Kita ketahui bahwa berdirinya negara Israel atas prakarsa Theodor Herzl, seorang Yahudi yang berkebangsaan Jerman. Ada yang mengatakan berkebangsaan Austria yang mana dia berasal dari Yahudi Askenasik. Wajar jika mereka ingin mendirikan negara Israel. Karena Yahudi Eropa pada waktu itu sedang mengalami kekerasan, pembantaian massal, dan penyiksaan sehingga muncul konsep Eretz Yisrael. Sedangkan Yahudi yang tinggal dalam wilayah Islam, mereka merasakan kedamaian, toleransi antar beragama, dan merasakan peradaban Muslim yang tinggi sehingga mereka tidak mempunyai pikiran untuk mendirikan negara. Yang ada mereka hanya ingin memberontak dan menguasai kekayaan negeri kaum Muslimin. Sekarang marilah kita bahas mengenai perbedaan Zionisme dan Yahudisme. Zionisme sesuai pada pembahasan di atas awalnya paham untuk umat Yahudi kembali ke Bukit Sion atau Zion di mana Daud dan Solomon memimpin. Mereka mengklaim Palestina ialah negeri yang dijanjikan oleh Tuhan untuk mereka. Di kemudian hari Zionisme bukan hanya menjadi paham milik Yahudi. Paham ini juga menjadi paham internasional yang mendukung negara Israel. Paham ini yang dianut oleh Amerika dan sebagian negara Eropa untuk mengembalikan kaum Yahudi ke negara Israel. Sedangkan paham Yahudisme ialah paham keyahudian yang ketat. Nama Yahudi ialah berasal dari nama anak Yakub, yaitu Yehuda. Yakub mempunyai istri 4 dan mempunyai anak 12 yang di dalam Al-Quran disebut Asbat. Yahudisme masih memegang tradisi hukum Torah atau Taurat sangat ketat. Julukan Yahudisme lebih dinisbatkan kepada Yahudi Ortodoks.
Salah satu Yahudi yang menolak Zionisme ialah organisasi Yahudi yang bernama Neturei Karta. Neturei Karta atau penjaga kota didirikan di Yerusalem pada 1938. Organisasi ini menolak keras pembentukan negara Israel. Mereka berkeyakinan bahwa orang Yahudi dilarang mendirikan negara meskipun di tanah yang tak berpenghuni. Kami mengharapkan Mesiahlah yang mendirikan negara untuk kami tanpa campur tangan manusia. Orang Yahudi harus beradaptasi di mana mereka tinggal dan tidak boleh memberontak. Neturei Karta juga giat memperjuangkan kemerdekaan Palestina. Mereka ingin menjadi warga negara Palestina, bukan warga negara Israel. Itulah tadi sejarah panjang terbentuknya negara Israel. Seperti kutipan di atas yang mengatakan, bahwa tidak semua kaum Yahudi menginginkan adanya negara Israel. Kaum Yahudi itulah Yahudi yang sebenarnya. Tapi terserah kalian mau percaya atau tidak kepada mereka. Dan kita sebagai warga negara Indonesia yang mayoritas beragama Islam, mari kita doakan semoga saudara-saudari kita yang berada di Palestina selalu diberi ketabahan dan dikuatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin, ya Robbal Alamin. Mungkin hanya itu dulu untuk video kali ini. Terima kasih bagi kalian yang menonton dan menyimak sampai akhir. Dan sampai jumpa di video berikutnya.